Sudah terlihat materinya? Sudah ya? Saya mastiin dulu nih. Jangan sampai Terlihat, saya terlihat. nanti, Saya jangan sampai saya, mematikan ini. ya nggak apa-apa. Jadi ya, Dan di sini kan saya melihat dari background Bapak Ibu di sini itu berbagai macam ya. Ada yang sebagai owner, ada yang sebagai kepala cabang, ada yang memang bekerja di pemerintahan, ada yang memang sebagai pegawai. Luar biasa gitu ya. Jadi kita mau belajar bareng-bareng di sini, bukan berarti saya ini jauh lebih pintar nggak juga gitu ya, karena saya memang ingin fokus di bagian productivity. Nanti saya akan lebih banyak cerita di sini. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di pagi hari ini di sela-sela. Oh ya nggak apa-apa, Mas Syarifli di off cam juga nggak apa-apa. Yang di sela-sela kesibukannya hari Sabtu biasanya sama keluarga gitu ya, sama anak, sama istri gitu ya, sama suami. Tapi Bapak Ibu luar biasa bisa menyempatkan waktu untuk belajar bareng-bareng nih di sini di Speak to Change. Kita akan lebih fokus berkaitan dengan maximizing productivity. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang sudah hadir di sini menyempatkan waktunya, energinya, pikirannya gitu ya, bisa mendapatkan keberkahan gitu ya, keberkahan, kelancaran dan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu, entah itu buat Bapak Ibu atau mungkin buat karyawan-karyawan yang memang Bapak Ibu sebagai owner perusahaan misalnya gitu ya. Bagi karyawan-karyawan Bapak Ibu yang memang perlu nih dimaksimalkan produktivitasnya gitu ya. Nah, hari ini saya akan lebih membahas tentang bagaimana sih ada 5 langkah gitu ya. 5 langkah dalam memaksimalkan produktivitas kerja. Nah, di situ ada Instagram saya kalau mau ngintip-ngintip, ngintip-ngintip Instagram saya boleh, nama saya Adi Subhana gitu ya. Eh, Saat ini memang saya lebih fokus sebagai professional trainers, Bapak Ibu. Jadi sebelumnya juga saya ini bekerja di sebuah perusahaan manufaktur otomotif itu di daerah Kerawang. Kebetulan saya orang Kerawang, asli Kerawang gitu ya. Jadi kalau misalkan saya agak ngomongnya agak nyunda, punten ya gitu ya. Karena kadang suka kebiasaan ke bawah gitu ya. Kalau cerita, kalau keasikan itu suka kesebut bahasa-bahasa Sunda gitu ya. Karena saya dari Kerawang. Saya lama di perusahaan otomotif di bagian people development. Lalu alhamdulillah saya juga baru kemarin Bapak Ibu launching buku ya, launching buku saya itu tentang look up di mana saya lebih membahas tentang bagaimana sih memaksimalkan produktivitas yang memang ditujukan kepada karyawan-karyawan baru. Apalagi sekarang generasinya generasi Z sama generasi millennials ya yang udah masuk apa generasi yang udah mulai produktif tuh di situ ya di karyawan-karyawan di sebuah organisasi. Nah, ini buku saya kemarin saya juga udah minta ke mentor saya ini Mas Indrawan, Mas Indra Nugroho gitu ya, yang menjadi mentor saya juga. Dan ada beberapa klien yang memang saya sudah bantu dalam memaksimalkan produktivitas kerja dan bekerja sama sama mereka. Nah, Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu tadi sebelumnya kan udah ngisi ya, udah ngisi form, terus saya juga melihat harapan-harapan Bapak Ibu macam-macam nih. Saya ingin lebih memaksimalkan produktivitas kerja, ingin memprioritaskan pekerjaannya yang gimana gitu ya, pengen menambah wawasan dan segala macam. Terima kasih. Tapi memang nanti kita akan lebih bahas lebih fokus bagaimana untuk memaksimalkan produktivitas kerja dalam organisasi. Dalam hal ini adalah sebagai karyawan. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu sebagai pemilik perusahaan atau sebagai pimpinan nggak apa-apa. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat yang nantinya bisa di-share kepada karyawan-karyawan di tempat organisasi Bapak Ibu semua. Bapak Ibu, sebelum saya boleh, saya ingin bertanya nih kepada Bapak Ibu. Boleh ya boleh open mic ataupun di kolom chat juga nggak apa-apa. Pernah nggak sih Bapak Ibu ketika bekerja gitu ya? Kita ngomongin bekerja nih. Kita tuh bekerja, kita tuh mengalami rasa khawatir. Aduh, besok kayaknya saya mau presentasi ke pimpinan, tapi saya khawatir materi saya tuh belum siap. Pimpinan saya ini nanti nggak terima dengan materi saya gitu ya. Nah, pernah nggak Bapak Ibu mengalami kekhawatiran gitu ya ketika kita ngomongin di dalam suatu organisasi? saya nggak pernah. Bapak mah sekarang pimpinannya ya Pak ya. Nggak, saya bukan pimpinan dalam pengertian dalam pengalaman saya Hmm? muda. Saya nggak pernah.
Oke, siap. Karena pengalaman Bapak Paroji udah banyak banget gitu ya, jadi udah bisa mengontrol rasa khawatir. Oke, pernah nih data belum lengkap tuh Mas Yefri di kolom chat ya. Pernah Mas Yefri. Oke. Jadi apalagi data belum lengkap ya Mas Revi ya. Data belum lengkap kita udah diburu-buru harus laporan. Aduh, deg-degan gitu ya. Betul Deg-degan Pak, gitu betul. pada saat itu. Wah, gimana sampai mungkin bisa kita jadi resah. Waduh, resah aduh gimana tuh. Sampai kita akhirnya keringet dingin. Ya nggak Mas Revi? Bener nggak? Keringet dingin nih. Jadi nggak tahu Betul Pak, padahal betul. AC udah kenceng banget ya. AC udah kenceng banget, tapi karena kita khawatir, karena kita itu resah, karena kita kalau tadi itu kalau kata Babe Jamil itu kita terlalu memikirkan hal-hal yang negatif gitu ya, sehingga itu menyebabkan ke diri kita tuh, ke badan kita, ke pikiran kita, ke perasaan kita, jadi mempengaruhi, ya nggak sih? Dan jika kita ini berkaitan ini dengan berlebihan, Bapak Ibu, bisa jadi kita yang disebut dengan kontraproduktif. Ya, itu adalah bersifat tidak mampu menghasilkan. Kita nggak mau dong sebagai pemilik perusahaan gitu ya, misalkan melihat karyawan-karyawan kita itu kerja datang tapi kok nggak ngasilin apa-apa gitu ya, datang ke pantry cuma minum kopi, ngobrol-ngobrol, kan nggak mau seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ya tentu saja dengan adanya karyawan yang oke nggak apa-apa Mas Okto, eh jaringan kurang bagus ya. Ketika kita punya karyawan yang kontraproduktif atau kita nih sebagai karyawan yang tidak bisa menghasilkan produk yang berguna atau bermanfaat bagi organisasi kita, tentu saja akan ada dampak-dampak. Yang pertama adalah kita akan cenderung reaktif, Bapak Ibu. Maksudnya apa nih reaktif? Reaktif di sini adalah kita terlalu fokus mengeluhkan kondisi-kondisi eksternal. Sama tuh tadi ya yang di materinya Bang Babe Jamil gitu ya. Banyak peluang-peluang, tapi kita enggak mengambil itu. Kita malah memikirkannya hal-hal yang negatif. Kita terlalu memikirkan kondisi eksternal kita yang di luar kontrol kita. Aduh, ini mah datanya lama nih dikirimin ke kita. Jadinya saya nggak bisa ngerjain tepat waktu. Jadi kita nyalahin orang lain gitu ya. Aduh, ini mah hujan, jadi saya nggak bisa keluar dan segala macam. Jadi kita terlalu mengeluhkan kondisi-kondisi eksternal apabila kita terlalu kontraproduktif. Yang kedua, menurunkan kualitas kerja. Tentu saja ketika karyawan yang mengalami atau bersikap kontraproduktif gitu ya, pasti akan menurunkan kualitas kerja karena dia tidak menghasilkan sesuatu gitu ya, tidak menghasilkan produk yang memang bisa berdampak terhadap organisasi. Yang ketiga, mendapatkan keluhan dari atasan. Nah, di sini para atasan yang pemilik owner atau sebagai pimpinan pernah nggak sih mengeluhkan kepada karyawan-karyawan Bapak Ibu gitu ya? Karena hasil kerjanya itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita sebagai atasan, entah itu sebagai supervisor gitu ya, sebagai manajer gitu ya, atau pimpinan yayasan. Kalau nggak salah kemarin tuh ada yang masuk ke materi ini, ada yang sebagai pimpinan yayasan gitu ya. Kita kita pasti ngeluh ya gitu ya. Kita ngeluh kepada karyawan-karyawan yang mungkin tidak menghasilkan produktivitas atau produk yang memang sesuai dengan harapan kita sebagai pimpinan. Akan cenderung menyalahkan orang lain. Pak, ini bukan salah saya, Pak. Itu tuh ngasih datanya lama tuh, Pak. Waduh, karena dia mengeluhkan orang lain, nyalahin orang lain gitu ya. Jadi dia akan cenderung menyalahkan orang lain. Memicu terjadinya konflik. Makanya kenapa banyak juga akhir-akhir ini tuh konflik itu bukan antar rekan kerja ya, Bapak Ibu ya. Tapi konfliknya itu dengan atasannya. Karena atasannya pengennya begini, tapi dia tidak bisa perform, dan dia mencari alasan-alasan gitu ya, karyawannya mencari alasan-alasan hingga memicu terjadinya konflik antara atasan dan karyawannya. Dan itu beberapa kali sering terjadi di beberapa organisasi gitu ya. Dan yang parahnya lagi adalah mungkin akan terjadinya pemecatan, Bapak Ibu. Tentu kita nggak mau sebagai karyawan nih, saya sebagai karyawan misalnya, saya nggak mau saya sedang mencari nafkah, tapi saya akhirnya dipecat oleh perusahaan karena tingkat produktivitas saya kurang, atau kita cenderung lebih kontraproduktif. Lalu bagaimana untuk bisa jadi, kalau misalnya kita menjadi seorang yang produktif, tentu akan ada dampak juga dong. Tentu kita akan lebih fokus pada memperbaiki diri kita. Kita tidak terlalu fokus pada hal-hal yang di luar kendali kita. Kita akan fokus kepada
kita ingin memperbaiki diri nih. Apa nih yang saya perlu perbaiki? Apa ya? Kalau misalkan data saya belum siap, berarti persiapan apa nih yang saya harus lakukan agar sampai H-3 setidaknya gitu ya. Data saya tuh udah siap nih untuk saya olah, untuk saya presentasikan. Misalnya seperti itu contohnya. Kualitas kerja pasti meningkat. Ya iyalah, karena kita berfokus pada hasil yang memuaskan, hasil yang sesuai dengan ekspektasi dari atasan kita atau dari pelanggan kita, katakan seperti itu ya. Mendapat kepercayaan dari atasan. Nah, seberapa banyak sih Bapak Ibu yang di sini sebagai atasan di dalam organisasi gitu ya? Pasti Bapak Ibu pasti punya dong orang-orang yang Bapak Ibu percaya. Orang-orang yang Bapak Ibu tuh, wah ini anaknya bagus nih. Karyawan ini bagus nih. Karena Bapak Ibu pasti melihat bahwa orang ini memang punya apa ya, kemampuan, dia bisa menghasilkan pekerjaan yang memang produktif, ada hasilnya gitu ya. Gitu. Pasti pasti ada tuh. Saya yakin pasti ada yang memang memiliki karyawan favorit gitu ya, orang yang bisa dipercaya. Lalu saling menghargai, tidak untuk saling menyalahkan, lalu juga terjadinya sinergi. Sekarang itu kan modelnya itu udah model kolaborasi ya Bapak Ibu ya, bukan lagi saling konflik ya. Dan insya Allah pasti akan mendapatkan kesempatan untuk promosi bagi orang-orang yang memang produktif. Jadi Bapak Ibu, saya ingin tahu, menurut Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menjadi karyawan atau memiliki seorang karyawan, mau jadi karyawan yang kontraproduktif atau karyawan yang produktif? Kalau ngeliat seperti ini. Tentu orang pikir produktif. Produktif ya Pak ya, Pak Roji itu. Bodoh banget. Iyalah. Produktif. Yes, betul Pak. Setuju banget ya Pak ya. Mungkin Bapak Ibu yang lain juga boleh di kolom chat kalau misalkan nggak bersedia untuk open mic ya. Pasti kita akan memilihnya orang-orang yang produktif ya. Kita menjadi karyawan yang produktif, kita juga memiliki karyawan yang produktif. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya agar kita dari kontraproduktif bisa pindah ke produktif. Yaitu adalah diawali dengan sikap atau tindakan yang positif. Masih ingat tadi di materinya Babe Jamil diawali dari pikiran kan? Ketika pikiran kita positif, bakal menghasilkan yang namanya positif juga gitu. Sama berkaitan dengan produktivitas, diawali dari mindsetnya dulu nih, harus diperbaiki nih. Karyawan-karyawan kita itu harus diawali dengan tindakan kita belajar untuk terus berpikiran positif. Nah, ngomongin soal tindakan yang positif, kita ada yang namanya prinsip Bapak Ibu. Prinsipnya adalah tindakan yang kamu pilih menentukan karirmu. Maksudnya apa sih setiap kita sebagai karyawan gitu ya, sebagai karyawan atau kita memiliki karyawan gitu di dalam organisasi, tindakan yang mereka pilih pasti akan menentukan karir mereka. Bahwa setiap orang itu pasti akan memiliki pilihan-pilihan. Ya nggak sih? Mulai dari kita bangun pagi, kita pasti akan memilih tindakan kita nih. Ketika kita bangun, misalkan bangun subuh lah gitu, kita mau langsung sholat, mau langsung ke kamar mandi, langsung mandi, atau wudhu, atau kita mau ngambil handphone dulu. Ngecek dulu nih, semalam ada status apa ya gitu ya. Itu kan pilihan tuh. Cuman kita harus apa istilahnya itu ya, harus bijaksana dalam memilih tindakan. Begitupun dalam pekerjaan. Apapun pilihan yang kita pilih tentu akan punya konsekuensi, baik itu positif maupun negatif. Saya ada contoh Bapak Ibu. Ini contoh mungkin Pak Roji kenal nggak Pak? Pak Hotman Zainal Arifin? Nggak. Nggak kenal ya? Saya pernah, kalau nggak kenal. Tapi pernah dengar Kak? Pernah dengar nggak Pak? Pernah Ya, dengar ya Bapak Ibu? ya, Mungkin pernah. Bapak Ibu yang lain juga pernah dengar gitu ya. Ada Bapak yang namanya, beliau udah almarhum Hotman Zainal Arifin. Jadi sedikit cerita, beliau ini kan awal ceritanya itu dari office boy Bapak Ibu. Office boy yang akhirnya menjadi vice president. Jadi singkat ceritanya itu adalah di tahun 1970-an, Pak Hotman Zainal Arifin ini dari Kediri ya datang ke Jakarta untuk mencari apa ya, pekerjaan lah ya. Walaupun dia awalnya dari pedagang asongan dan segala macam. Dia melamar tuh kan, melamar di Jakarta ke perusahaan-perusahaan gitu ya. Waktu itu kan beliau ijazahnya itu hanya sebatas SMA Bapak Ibu. Ya, waktu itu nyari kerja susah banget. Jangankan zaman dulu, sekarang aja susah ya Pak ya. S1 aja udah susah gitu ya sekarang gitu ya, harus S2 dan S3 kalau bisa gitu ya nyari kerja itu sekarang. Nah, akhir singkat cerita beliau itu
terimalah di perusahaan yang namanya Citibank sebagai office boy. Nah, karena karakternya Pak Zainal Arifin ini adalah karakter orang yang kalem gitu ya, orang yang biasa-biasa saja sih, nggak yang gimana-gimana gitu, tapi dia punya tujuan Bapak Ibu. Tujuannya adalah saya harus berbuat karena saya harus pintar. Nah, ketika beliau ini bekerja di Citibank, beliau itu punya tujuan. Tujuannya itu dia harus pintar. Bagaimana caranya agar saya pintar nih? Jangan cuman sebagai office boy itu kan ya setidaknya cuman beres-beres gitu ya, bersihin bersihin pantry gitu, nyiapin minuman buat karyawan dan segala macem gitu ya. Beliau berinisiatif, beliau bertindak di luar dari job desk-nya, yaitu adalah beliau secara inisiatif meminta kepada para staff-nya gitu ya, kalau misalkan ada butuh bantuan untuk fotokopi ke saya aja gitu ya. Karena kan pada tahun itu kan mesin fotokopi itu sebuah barang yang wah gitu ya. Nah, ketika Pak Zainal Arifin ini memfotokopi membantu para stafnya, beliau itu sambil baca tuh, sambil baca Bapak Ibu gitu ya, sambil baca, wah ini apa nih gitu kan, ada informasi-informasi terkait perbankan. Beliau dari situ belajar tuh, belajar, oh ternyata begini ya sistem kredit di Indonesia, oh begini ya caranya, oh begitu ya caranya. Karena dia sering baca, dia mencatat dan segala macam, akhirnya dia banyak pengetahuan kan di luar dari sebagai office boy. Walaupun banyak masalah yang terjadi. Masalahnya banyak yang terjadi waktu itu. Masalahnya apa? Ya banyaklah teman-teman satu satu geng, bukan geng ya mungkin ya. Teman-teman di office boy juga ngapain sih capek-capek belajar, bantu-bantu staff gitu ya, sampai datang ke rumahnya buat ngebantuin dan segala macam. Udah fokus aja jadi office boy gitu. Kasarnya seperti itu. Jangankan dari teman-teman office boy-nya gitu ya, tapi dari teman-teman yang udah seniornya gitu ya, staffnya juga merasa, ini ngapain sih nih segala ngikutin kerjaan-kerjaan orang-orang staff gitu ya. Banyak halangan-halangan gitu, masalah-masalah yang kayak nggak dianggap sebelah mata lah sama sama timnya. Namun karena beliau ini memiliki sikap yang positif, tindakan-tindakan yang memang bagaimana ya saya bisa mencapai tujuan saya dan saya bisa bertanggung jawab nih apa yang menjadi job desk saya, tapi saya juga bisa menambah ilmu saya gitu. Karena itu berawalnya dari mana? Berawalnya dari pikiran beliau yang positif dan terus bertindak yang positif dan berdampak terhadap organisasinya. Hingga akhirnya 19 tahun mulai beliau dari office boy hingga akhirnya diangkat menjadi vice presiden Citibank itu tahun 1987. Beliau diangkat sebagai vice presiden Citibank, Bapak Ibu. Nah, artinya apa nih kisah inspiratif ini Bapak Ibu? Kalau saya sih sangat sangat terinspirasi banget ya dari seorang office boy bekerja sehingga akhirnya beliau bisa menjadi vice presiden. Kira-kira ada nggak Bapak Ibu yang ingin memberikan pendapat, insight-nya apa sih dari cerita yang tadi saya sampaikan? Pak Itu Roji mau, ya Bapak kalau Roji boleh. itu sebetulnya kalau menurut saya ada Hmm. kesadaran dulu. Hmm. Ya. Lalu kesadaran itu membentuk sikap mental. Dan sikap mental itu diiringi dengan terus belajar sepanjang hayat. Itu. Wah Jadi luar biasa. kata kuncinya kesadaran dulu. Kesadaran. Kalau nggak ada Yes. kesadaran, nggak. Ya. Tapi kesadaran hanya sebatas pengetahuan, tapi diiringi dengan terus belajar, terus kerja dengan baik dan seterusnya. Tanpa uh, pamrih dulu. Pamrih Iya. itu nanti kalau kita kembalikan secara spiritual, Allah yang memberi reward. Gitu. Ya. Ya, itu komentar Luar saya. biasa. Terima kasih Pak Roji atas ini saya kasih close dulu. Keren. Bener ya dari kesadaran karena berawalnya dari pikiran ya. Pak, kesadaran itu kan dari pikiran dulu nih. Kita mikir, oh saya punya tujuan kan. Saya sadar bahwa saya kalau misalkan kerja gini-gini aja gitu ya, saya nggak akan kemana-mana gitu ya. Tapi saya harus terus belajar dan terus belajar. Nah, itu yang menginspirasi saya Pak untuk akhirnya kira-kira bagaimana ya langkah-langkah untuk bisa saya sharekan berdasarkan pengalaman saya juga agar kita bisa memaksimalkan produktivitas kerja nih. Tidaknya sesuai dengan judul yang di awal itu ada 5 langkah Bapak Ibu. Nah, ini kita udah mulai masuk nih ya.
Ada 5 langkah Bapak Ibu dalam memaksimalkan produktivitas kerja. Ini berdasarkan dari riset saya dan juga dari pengalaman saya bekerja di perusahaan otomotif, manufaktur otomotif ya. Kita singkat aja, yang paling mudah adalah dengan pacar. Oh, kok pacar ya? Gitu ya. Apa itu pacar? Yang pertama adalah priority. Maksudnya adalah seorang karyawan, baik itu karyawan baru, biasanya ini karyawan-karyawan baru nih. Karyawan baru dengan masa kerja katakanlah 1 sampai 3 tahun gitu ya, harus mampu untuk memprioritaskan pekerjaan. Karena terkadang, apalagi dengan organisasi yang berkembang saat ini, itu kan sekarang lagi dinamis ya. Perubahan di dalam organisasi itu cepet banget gitu ya. Apalagi sekarang ada yang keluar, ada yang masuk, keluar, masuk gitu. Perubahan-perubahan di dalam organisasi itu sangat cepat sehingga seseorang karyawan itu harus mampu memprioritaskan. Terkadang seorang staf itu kan pasti akan mendapatkan tugas pekerjaan yang tiba-tiba gitu ya. Lagi asik ngerjain tugas secara job desk seperti biasa, tiba-tiba ada permintaan nih dari atasan, tolong dong siapin data. Waduh, ini mana dulu nih yang saya kerjain, akhirnya semuanya dikerjain, akhirnya pusing, aduh gimana ini gitu kan. Nah itu biasanya yang terjadi tuh di dalam suatu organisasi. Yang kedua adalah agility. Kenapa agility? Tadi ya, setelah kita prioritaskan, kita bisa nggak nih agile? Kita bisa nggak tangkas nih, merubah dari tindakan ketika kita membuat sebuah laporan gitu ya, membuat laporan tiba-tiba kita diminta untuk kunjungan ke supplier atau kunjungan keluar. Waduh, gimana nih? Saya mana dulu nih harus ini ya. Kita harus spontan, harus bisa agile gitu dengan perubahan-perubahan yang tadi. Karena perubahan-perubahan di dalam organisasi itu kan cepat ya. Saya nggak tahu kalau di tempat kayak apa ya, BUMN gitu ya, itu sama juga nggak tuh? Perubahan-perubahannya cepat banget tuh. Pekerjaan-pekerjaannya cepat berubah-berubah gitu ya, atau kan ada, kalau nggak salah ada yang sebagai guru juga ya. Nah, itu juga di dunia pendidikan seperti apa? Apakah perubahannya itu cepat juga ketika kita di dalam pekerjaan kita? Setelah agility, clarity. Clarity ini maksudnya apa nih? Jadi di dalam setiap kita bekerja pasti kan informasi yang kita masuk gitu ya. Terkadang informasi itu tuh nggak 100% ya. Ya nggak sih? Kita nih sebagai atasan misalnya, ketika kita menginstruksikan kepada karyawan kita, tolong dong kerjain ini bla 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 gitu ya. Tolong dong kerjakan, siapkan data untuk nanti besok kita akan meeting. Atau misalkan siapkan untuk audit misalnya. Tapi informasi dari atasan itu terkadang tidak clear, tidak jelas, tidak lengkap. Ya nggak sih? Karena mungkin atasan karena terburu-buru atau karena misalkan by handphone, by WA gitu ya, yang kadang harus cepet-cepet gitu ya. Sehingga pada saat si karyawan atau staf ini dia mendapatkan informasi, ini informasinya gimana ya? Kok saya agak bingung. Nah, karena dia kurang jelas. Nah, bagaimana caranya agar si staf ini walaupun informasi dari atasan atau dari pelanggan kita itu tidak lengkap, bagaimana kita bisa mencari kejelasan itu? Bagaimana dari informasi yang kurang lengkap itu bisa menjadi lengkap? Mulai dari input, proses, sampai output. Nah, nanti di situ lebih ngomongin bagaimana kita mendengarkan, bagaimana kita untuk bertanya. Nah, itu di clarity. Setelah kita tahu nih ya, cara untuk mendengarkan gitu ya, cara untuk bertanya, mencari kejelasan suatu informasi, yang selanjutnya adalah bagaimana seorang karyawan itu bisa untuk melakukan action, mengeksekusi pekerjaannya. Apalagi dengan kondisi saat ini tuh gangguan-gangguan ya, distraksi-distraksi di lingkungan kerja kita itu sekarang itu udah banyak banget. Apalagi gangguan-gangguan dari ini nih, dari handphone nih. Notifikasi lah, ada WA gitu ya, ada telepon tiap waduh tiap hari diteleponin terus gitu ya. Apalagi dari munculnya notifikasi email, belum kalau misalkan ruangan kerjanya itu open office. Open office itu jadi kita satu ruangan, tapi ada beberapa departemen, ya. Nggak satu satu ruangan sendiri-sendiri gitu. Yang terkadang tuh yang dari ujung departemen itu kadang ada suara-suara yang berisik lah, ada yang ketawa hahaha lah, dan itu mengganggu banget tuh, mendistraksi. Ketika karyawan itu mengeksekusi pekerjaannya, mungkin bisa sih kalau dia benar-benar full fokus 1 jam beres. Tapi karena banyak distraksi, jadi 2 jam gitu ya.
karena dia nggak fokus, susah balik lagi nih fokus gitu, gimana nih, udah ganggu banget gitu ya. Nah, di sini adalah nantinya akan lebih pembahasan bagaimana sih seorang karyawan itu bisa menjadi fokus, istilahnya tuh fokus refocus. Jadi mulai dari fokus, ketika dia kena distraksi, dia bisa cepat lagi untuk fokus kepada pekerjaannya. Harapannya adalah dia bisa mengeksekusi pekerjaannya dengan tepat waktu. Gitu, Bapak Ibu. Yang terakhir apa? Yang terakhir adalah result. Nah, maksudnya apa ya result di sini? Katakanlah seorang karyawan Bapak Ibu gitu ya, di perusahaan Bapak Ibu atau Bapak Ibu sebagai karyawan sudah mengerjakan nih pekerjaannya yang memang ditugaskan secara dadakan gitu ya dari atasan gitu ya. Ketika pekerjaannya itu selesai, udah bagus nih, kerjanya udah keren banget gitu ya, tapi ada masalah baru. Masalah barunya itu adalah, ini cara ngomongnya gimana ya? Saya cara menyampaikannya hasil result saya ini bagaimana ya? Terkadang ada beberapa kasus hasilnya bagus nih. Kerjaan laporannya udah keren banget pada saat dia melaporkan karena dia gugup gitu ya. Karena dia itu nggak percaya diri, akhirnya apa yang dia sampaikan itu berbeda dengan apa yang dimaksud dengan atasannya. Sehingga kok gini sih hasilnya padahal udah bener, tapi karena penyampaiannya itu nggak sesuai, nggak sistematis, sehingga maksud dan persepsinya itu berbeda. Nah, di sini adalah bagaimana nih seorang staf, seorang karyawan itu mampu untuk menyampaikan hasil kerjanya itu dengan sistematis. Nah, di sini nanti akan ada cara menggunakan metode STAR sama STAR-R. Nah, itu di result. Nah, di kesempatan hari ini, Bapak Ibu, mohon izin saya akan lebih fokus bagaimana di langkah pertama dulu, yaitu bagaimana untuk bisa priority. Cara sederhana banget, cara sederhana ini saya biasa gunakan juga dalam keseharian saya dan juga pengalaman saya ketika saya memberikan pengajaran di perusahaan sebelumnya. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah siap? Siap ya? Saya lanjut ya. Bisa dibungkus ya Bapak Ibu ya? Oke, bismillah kita langsung masuk ke langkah yang pertama yaitu priority. Yaitu adalah menentukan prioritas. Bapak Ibu. Pada tahun 1961, Bapak Ibu, ada yang namanya Bapak Dwight D. Eisenhower. Beliau menyampaikan bahwa saya memiliki dua jenis masalah. Yang pertama adalah yang mendesak dan yang penting. Yang kedua, yang mendesak tidak penting dan tidak mendesak yang penting. Nah, dari sinilah akhirnya terbentuk yang namanya matriks Eisenhower. Kalau Bapak Ibu pernah baca bukunya ini apa? Sebentar saya kasih lihat ya. Nah, ini bukunya Seven Habit ya, buku Seven Habit itu di Stephen R. Covey pengarangnya. Di situ juga dibahas juga. Cuman bahasanya adalah manajemen waktu. Bagaimana kita membandingkan antara dua bagan gitu ya. Nah, setelah ini kita akan lebih bahas. Seperti apa sih? Prinsipnya sama. Nah, di sini Bapak Ibu, jadi kita akan membahas bagaimana kita membandingkan pekerjaan kita itu mana yang penting dan mana yang genting. Jadi dari segi kepentingannya dan dari segi gentingnya gitu ya. Kalau misalkan kita itu yang pertama itu pekerjaan itu penting dan juga harus segera diselesaikan atau genting, maka harus dikerjakan sekarang atau masuk ke kuadran yang pertama. Nah, kalau misalkan dia itu penting tapi tidak genting, maka harus dischedule-kan, dimasukkan ke dalam schedule Outlook Bapak Ibu atau kalau di pabrik itu kan biasanya pakai Outlook ya. Kalau yang lain mungkin bisa pakai Google schedule atau mungkin dari handphone juga bisa gitu ya. Dijadwalkan kapan ya akan saya kerjakan dan targetnya mau selesaikannya kapan. Oke. Kalau misalkan pekerjaan itu tidak penting tapi dia itu genting, kita bisa delegasikan atau kita minta orang lain untuk mengerjakan atau kita bisa nitip orang lain untuk mengerjakan. Jadi kita delegasikan kepada orang lain. Kalau misalkan pekerjaan kita itu tidak penting, udah tidak penting dan tidak genting, maka kita bisa tunda pekerjaan tersebut atau bahkan dihilangkan.
Nah, terkadang kita itu terlalu fokus di sini nih, ya kan? Di kuadran 1 nih. Wah, semuanya pokoknya harus sekarang, semuanya penting, semuanya genting gitu ya. Akhirnya apa? Akhirnya kita, aduh kayaknya kita kok kayaknya nggak ada habis-habisnya ya kerjaan kita ya. Mulai dari pagi sampai sore, sampai malam kita tuh nggak habis-habis gitu. Karena bisa jadi dari sekian banyak pekerjaan kita itu, bisa jadi kita jadwalkan, bisa jadi kita delegasikan, bisa jadi bahkan kita tunda dulu, nggak langsung dikerjain. Tergantung dari konteks pekerjaannya tentu saja ya Bapak Ibu ya. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin berbagi tips nih Bapak Ibu yang sederhana bagaimana ya untuk kita bisa memprioritaskan pekerjaan kita dengan sederhana. Cara yang pertama adalah tentu dengan menambahkan deadline. Pasti kan di dalam pekerjaan kita kan pasti ada deadline ya. Mulai dari deadline-nya kapan nih selesainya gitu. Yaitu adalah dengan seperti ini. Kalau misalkan kerjaan kita itu deadline-nya dari H-0 sampai H-3, direkomendasikan ya, ini direkomendasikan atau disarankan itu masuk ke kuadran ini. Kuadran 1 dan kuadran 3. Kalau H-4 sampai H-7 itu masuk ke kuadran 2 dan kuadran 4. Tapi ini H-0 sampai H-7 itu nggak ada standar apa ya, nggak ada standarnya ya. Ini hanya berdasarkan pengalaman saya aja sih. Saya kalau misalkan udah ada pekerjaan terus H-3 sampai H-0 itu antara sekarang dikerjakan atau didelegasikan. Nah, atau biasanya kalau di dalam organisasi itu kan pasti ada atasan ya. Nah, bagaimana untuk bisa menentukan penting dan tidak penting? Kalau saya biasanya dilihat dari level jabatan atasannya. Jadi kalau misalkan atasannya itu apa, jabatan atasannya semakin tinggi, semakin penting. Gitu ya. Atau bisa juga dari segi resiko. Kalau resiko itu kalau misalkan ini kerjaan ini nggak dikerjain, berdampak besar nggak terhadap organisasi? Itu juga boleh. Jadi bisa disesuaikan. Tapi kalau saya pribadi biasanya dalam organisasi itu siapa nih yang meminta kerjaan ini gitu ya, siapa yang akan kita buat diberikan pekerjaan kita tuh kepada siapa. Kalau misalkan ini jabatannya jabatan yang sangat penting, misalkan kepada owner gitu ya, kepada pimpinan, kepada direksi BOD gitu ya, ya itu udah pasti tinggi lah ya sesuai dengan jabatannya gitu ya. Nah, dari sinilah nanti kita tentukan nih, oh mana ya yang harus saya selesaikan atau mana harus yang saya jadwalkan. Tergantung dari konteks pekerjaannya. Gitu. Nah, saya akan kasih lihat juga simulasi ya, flow proses kalau misalkan kita mendapatkan suatu pekerjaan. Nah, katakanlah Bapak Ibu mendapatkan sebuah tugas. Ya kan, mendapatkan tugas atau tugas lah, baik itu dari atasan langsung, atasan tidak langsung, dari pimpinan yayasan dan segala macam gitu ya. Nah, yang pertama kali adalah kita di dalam pikiran kita atau Bapak Ibu punya pertanyaan gitu ya. Apakah ini penting? Tadi ingat ini siapa nih yang minta nih? Gitu ya. Ini yang minta siapa nih? Apakah pimpinan yang paling tertinggi, BOD gitu ya? Atau rekan kerja yang minta? Kalau misalkan ini oke, ini pimpinan nih yang minta. Berarti kan maksudnya penting banget ya. Kalau penting banget berarti pertanyaan yang kedua, ini harus kapan nih diselesaikan? Deadline-nya kapan? Minggu depan, hari ini, 3 hari lagi, gitu ya? Atau berapa hari lagi? Deadline-nya harus ditentukan tuh. Dalam 1 minggu lah setidaknya gitu ya, ditentukan. Oke, kalau misalkan antara 0 sampai 3 hari, harus segera diselesaikan sekarang. Misalnya kan kalau misalkan pakai format yang tadi ya, pakai format yang H-0 sampai H-3. Cari alamat nanti tak tekan mobilnya piye. Boleh ini di mute dulu. Pakai HP ini digital Ibu Nur boleh di mute dulu ya. Saya nggak bisa mute soalnya. Punten, maaf ya. Oke, saya lanjut lagi ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau misalkan nggak genting, dia jadwalnya itu di minggu depan berarti. Ya itu berarti kita harus di planningkan. Kira-kira Bapak Ibu dari jadwal itu mau kapan? Ya, pegang dulu. Nah, selanjutnya adalah kalau misalkan pekerjaan ini tuh nggak penting nih, belum penting lah gitu ya. Pertanyaan yang kedua, apakah ini genting? Kalau misalkan genting, ya udah saya bisa mendelegasikan misalkan mengikuti sosialisasi peraturan baru BPJS.
Tapi Bapak Ibu lagi ngerjain project nih, lagi meeting dengan yang lain, bisa didelegasikan. Karena bagi saya mungkin bisa aja itu untuk mencari informasi tambahan gitu ya, nggak begitu penting, tapi bisa didelegasikan. Mengikuti sosialisasi atau misalnya rapat RT misalnya kayak gitu ya, tapi Bapak Ibu sedang bentrok dengan pekerjaan yang lain, bisa didelegasikan untuk misalnya temennya, Pak bisa nggak saya nitip informasi apa sih yang dibahas tadi sama Pak RT misalkan kayak gitu ya. Contoh-contoh keseharian yang sederhana. Kalau misalkan nggak penting, ya tentu saja akhirnya kita pilih untuk depending. Jadi nggak langsung dikerjakan di situ. Jadi Bapak Ibu bisa fokus pada hal-hal yang penting. Idealnya, Bapak Ibu, saran saya adalah Bapak Ibu jangan fokus pada kuadran 1. Ya. Jangan fokus di kuadran 1. Jadi pekerjaan kita tuh masukin semua di kuadran 1. Jangan. Tapi sebisa mungkin fokus kita adalah di kuadran yang kedua. Kenapa harus kuadran yang kedua? Agar pekerjaan Bapak Ibu itu udah masuk tuh di schedule-schedule. Jadi kalau saya pribadi, Bapak Ibu, saya biasanya kalau misalkan kayak sekarang nih, sebelum saya akhirnya presentasi di sini di tempat Bapak Ibu, tuh di schedule saya itu biasanya ada beberapa step tuh. Mulai dari memperbaiki slide, terus misalkan riset, lalu misalkan latihan gitu ya, itu dimasukin tuh ke dalam schedule saya tuh. Jadi nggak dibuatin apa to do list. Kalau saya nggak biasa pakai to do list karena bagi saya to do list itu kita jadi nggak konsisten. Karena kita kalau lagi inget ya kerjain, kalau enggak ya enggak. Tapi kan kalau dimasukin ke dalam schedule, bikin blok-blok schedule itu ya di entah itu di Outlook ataupun di Google Calendar, dia ada reminder. Oh jam ini sampai jam segini saya harus ngerjain sampai apa. Jadi kalau saya langsung ke scheduling. Lebih sukanya ke scheduling daripada membuat to-do list. Gitu. Oke, mudah-mudahan tidak terlalu cepat dan mudah dicerna gitu ya Bapak. Ini masih masih sederhana, sebenarnya masih ada tips-tips yang lain gitu ya. Nah, Bapak Ibu gimana kalau kita coba latihan yuk? Kita latihan sebentar. Bapak Ibu kan di sini ada yang pakai apa? Yang pakai laptop, ada yang pakai handphone ya. Nah, kalau misalkan yang pakai handphone boleh di-scan. Udah kelihatan? Boleh di-scan ini ya. Kalau yang pakai handphone saya akan kasih linknya. Sebentar, saya akan kopikan linknya di kolom chat. Nanti silakan untuk di apa namanya di klik ya. Bentar, saya copy dulu. Silakan kalau misalkan Bapak Ibu bisa scan dari handphone, langsung di-scan aja. Atau ini saya akan kasih di kolom chat linknya untuk Bapak Ibu coba. Nah, silakan. Kita coba latihan ya untuk memprioritaskan, membantu lah ya, membantu memprioritaskan pekerjaan seorang karyawan lah, seorang pegawai. Boleh? Udah pada bisa masuk? Kalau misalkan belum masuk, boleh info saja. Saya belum masuk nih, nggak kelihatan apa. Saya pakai ini nggak pakai handphone nggak. Oke, di kolom chat Pak ada Pak Kolom chat. Roji. Di kolom chat saya udah kasih linknya. Silakan diklik aja Pak. Nah, nanti Bapak Ibu, nanti tampilnya seperti ini. Bentar, saya coba refresh dulu ya. Nah, nanti tampilnya seperti ini. Bapak Ibu udah kelihatan tampilannya seperti ini. Udah kelihatan, saya masuk udah. Nah, nanti Bapak Ibu silakan nanti dibaca di sini ada aktivitas ya. Misalkan contohnya nih di saya itu menghadiri meeting dadakan dengan atasan H-0. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal geser lingkaran yang biru ini. Itu menurut Bapak Ibu menghadiri meet dadakan dengan atasan H-0 itu genting nggak gitu ya? Kalau saya pribadi misalkan wah ini udah H-0 ya pasti genting lah gitu ya. Jadi pilih yang nomor 2 berarti sangat genting gitu ya. Terus penting nggak? Oh, ini atasan loh, masa kita nggak mau meeting sama atasan? Ya kita pilih yang nomor 2 gitu. Gitu ya. Jadi ditentukan mana yang menurut Bapak Ibu itu penting atau tidak genting. Misalkan saya seperti ini. Oke, terus pertanyaan yang kedua. Nah, yang pertanyaan kedua ini misalnya membeli kado ulang tahun temen H-2. Nah, menurut Bapak Ibu itu genting atau enggak?
Kalau misalkan tidak genting, ya udah berarti diklik aja yang satu. Jadi nggak jangan digeser ya, jangan digeser gitu. Terus yang kedua, penting nggak ya? Belum penting sih, apalagi temen gitu ya. Misalkan kayak gitu. Kecuali ini temennya adalah temen tapi mesra gitu ya. Penting banget gitu ya. Jadi harus 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 hari H udah harus ngasih kado gitu. Misalnya kayak gitu ya, tergantung dari konteks dari aktivitasnya. Misalkan saya seperti ini. Ya, ini di sini, ini di sini, oke. Nah, sorry. Saya balik lagi ke atas. Nah, terus yang ketiga adalah menghadiri nikahan rekan kerja H-0. Wah, ini penting sih gitu ya, penting sih. Tapi belum genting gitu ya. Misalnya gitu ya, atau Bapak Ibu milih ini sangat genting karena rekan kerjanya itu penting banget gitu ya. Terus yang terakhir adalah membuat laporan laporan dengan di akhir bulan H-5. Nah, menurut Bapak Ibu itu penting nggak dan genting nggak gitu ya. Misalnya ini penting sih, tapi belum genting karena masih ada di minggu depan untuk saya kerjakan. Masih ada 5 hari lagi untuk saya waktulah untuk mengerjakan laporan ini. Kalau sudah, Bapak Ibu silakan disubmit. Gitu. Sudah, Bapak Ibu? Pak Saya, Roji, bisa saya Pak? belum, saya melihat penjelasan tadi, mana saya Oh, kembali. boleh, boleh. Monggo, monggo. Saya kasih waktu. Nah, mana tadi saya nggak Ya, ketemu. silakan, silakan. Yuk, Bapak Ibu silakan untuk yang belum isi silakan diisi. Tadi saya kasih contoh ya. Jangan lupa untuk di-submit. Nanti setelah ini kita bahas bareng-bareng. Yang lainnya, Bapak Ibu gimana? Alhamdulillah di sini Oh, udah ada ini nggak 9. bisa digeser-geser ini, yang punya saya ini. Oh, diklik aja Pak ujungnya Pak, di ujungnya. Oh, Nomor 2, misalkan diklik gitu. oh, Bukan digeser, tapi diklik. diklik. Ya, diklik. Alhamdulillah nih Pak Roji ada Bu Bu Fahol Fahauli, Ibu Fahauli Salviani. Selamat siang Bu. Bu Andi, terus ada Saya, Mas. saya klik angka 2 nggak bisa Nggak bergerak bisa ya? ya, yang biru ini. Hmm, Oh, nah, oke oke. baru Bisa bisa bisa. Pak. Nah, oke, siap. Mangga Pak, silakan dilanjut lagi. Saya mau sapa-sapa dulu Pak Yefri. Oke. Sambil sambil tunggu. Yang lain gimana? Pak Yefri bisa Pak? Bu Bu Sutina, Ibu bisa Bu? Isinya Bu? Pak Hega, Pak Erwan gimana? Pak William aman ya? Mudah-mudahan aman ya. Udah bisa ngisinya belum nih? Pak Herwan gimana Pak? Ada kendala nggak? Bisa ngisi nggak Pak? Maaf, saya kan sambil ngerjakan tugas kantor ya, Pak. Oh Jadi siap, kami monitor saja. Nggih, siap, kami monitor saja. Ini siap saya Pak. keraskan suaranya, nggih. Oh Nggih, siap, oke, siap. nggih. Mudah-mudahan lancar Pak Herwan kerjanya. Terima Amin amin. kasih. Ada lembur ini, Pak, ngelembur. Wah, luar biasa, lembur sambil ngikutin materi luar biasa loh nih Pak Herwan ya. Keren keren. Baik, sambil menunggu ya Bapak Ibu, saya ingin coba monitor juga di sini apakah sudah ada masuk datanya. Saya coba lihat di sini, saya refresh dulu. Oke, kita lihat dulu ya datanya. Nah, ini udah masuk nih datanya ya. Alhamdulillah, Bapak Ibu ya. Bisa terlihat ya. Yang sambil ngerjain boleh dikerjain dulu. Oke, kita bahas sambil jalan ya, Bapak Ibu. Kita bahas dulu di sini. Oke, kita lihat Bapak Ibu. Yang pertama nih, yang pertama adalah menghadiri meeting dadakan dengan atasan H-0. Di sini rata-rata di sini ya, di 1 ya, karena setuju ya Bapak Ibu ya, karena udah dadakan gitu ya. Yang minta atasan lagi. Ya itu kita harus segera ikuti lah. Tergantung nanti jadwalnya misalkan jam jam 2 siang atau jam berapa gitu. Artinya mungkin di situ kita butuh data kan, butuh data yang harus disiapkan berarti ya sekarang juga harus kita siapkan data tersebut.
Yang kedua, membeli kado. Nah, ini menarik nih, Bapak Ibu. Kalau misalkan kita lihat dari rumus tadi ya, masih ingat ya, H-0 sampai H-3 kan harusnya masuk kuadran plan gitu ya. Sorry, masuk kuadran 0 sama delegate kan harusnya. Tapi walaupun ini H-2, tapi konteksnya kan beda nih, bukan soal pekerjaan gitu ya. Bisa jadi konteksnya itu kayak gini nih. Jadi bisa aja kita pilih untuk depending gitu. Jadi tergantung dari konteksnya. Bisa jadi walaupun itu H-0, tapi konteksnya itu tidak secara berkaitan dengan pekerjaan kita, bisa saja kita pilih untuk depending karena itu tidak relevan dengan pekerjaan kita. Saya setuju banget nih ya, bisa depending karena apalagi untuk temen ya, biasanya kan kalau untuk temen kantor itu ngasih kado itu biasanya H plus. Nggak pernah H minus pas gitu ya. Jarang lah kecuali orang-orang yang sahabat dekat gitu ya, orang-orang yang spesial mungkin oke lah gitu ya. H-0 udah ngasih kado gitu ya. Tapi rata-rata kalau saya pribadi di kantor itu biasanya H plus gitu yang ngasih kadonya gitu ya. Terus yang ketiga ini sebentar ini agak sorry. Yang ketiga ini saya refresh dulu ya, coba refresh. Yang ketiga ini, oke, saya lanjut aja ya. Biasanya ini yang menghadiri nikahan rekan kerja itu antara di planningkan atau di pending. Ini ada dua nih. Ada dua kondisi. Biasanya dia posisinya di tengah-tengah gitu ya. Jadi seimbang. Yang milih ada yang milih plan, ada yang memilih pending. Is oke, nggak jadi masalah. Tapi setidaknya jangan sampai terjebak malah di now. Bisa jadi jadwal kita itu ada yang lebih penting kan, yaitu dengan berkaitan dengan pekerjaan kita. Walaupun ini kita ada ulang tahun juga ya, ada nikahan juga nih sama rekan kerja gitu ya. Entah itu diplanningkan, mungkin kalau diplanningkan bisa jadi habis makan siang atau pas jam jam makan siang boleh, atau mungkin nanti aja deh habis pulang kerja itu juga boleh kan. Jadi nggak jadi masalah sih antara di pending ataupun di plan. Membuat laporan akhir bulan H-5. Nah, ini antara now dan juga plan ini seimbang yang memilih di sana. Dia posisinya ada di tengah. Jadi bisa jadi di plan atau di now. Kalau saran saya sih memang sebaiknya di plan ya, karena kita masih ada waktu nih 5 hari lagi. Tapi kalau misalkan ini pekerjaannya rumit gitu ya, butuh waktu memang 1 minggu untuk mengerjakannya, is oke gitu ya, nggak jadi masalah sih sebenarnya untuk dilakukan segera dikerjakan di hari itu juga gitu. Nah, Bapak Ibu, saya pengen tanya, bagaimana gambaran Bapak Ibu setelah nyobain ya? Setelah nyobain, setelah kita tahu, oke, kita tentukan nih ada deadline-nya, kita tentukan siapa yang menjadi pelanggan kita. Apa insight Bapak Ibu setelah mengetahui untuk bisa memprioritaskan pekerjaan dengan cara yang sederhana seperti ini, mulai dari menentukan deadline dan juga apa yang penting. Ada yang mau share? Ada yang mau share? Pak Roji? Biasa Pak Roji ini aktif nih ya. Jadi sebetulnya itu eh, bagaimana kita memberikan prioritas kepada pekerjaan-pekerjaan yang sangat penting dan genting. Jadi, Ya. itu sebetulnya kalau yang tadi ya bisa kita tunda atau tergantung pada situasinya. Kalau saya Ya. misalnya tadi buat laporan no, karena itu memang agak rumit dan memerlukan data, saya harus sudah bekerja. Ya. Kalau membuat artikel itu misalnya saya nulis, nah itu sebentar aja, sekarang juga bisa, tapi kalau Ya. itu memerlukan data, jadi nggak bisa segera, harus ada ya. Ya, siap. Terima kasih Pak Roji. Ya, betul banget ya. Karena baik lagi tergantung dari konteks pekerjaannya. Karena yang paling ngerti, yang paling mengetahui kebutuhannya adalah Bapak Ibu sendiri gitu ya, si karyawannya gitu, orang yang memang terlibat langsung dalam aktivitasnya gitu ya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa bertanggung jawab dari pilihan-pilihan pekerjaan yang ingin kita kerjakan. Jangan sampai kita tadi orang yang reaktif, orang yang kontraproduktif, menyalahkan orang lain karena target kita tidak tercapai, karena kita apa istilahnya itu keteteran gitu ya, kita nyalahin orang lain. Jangan, tapi bagaimana kita bisa bertanggung jawab dari setiap pilihan-pilihan yang kita pilih gitu ya, dari setiap prioritas kita. Terima kasih Pak Roji ya. Wah, luar biasa nih Pak Roji ya.
Semangatnya kuat banget. Nah, Bapak Ibu, terima kasih ya. Jadi poinnya apa sih sebenarnya dari kurang lebih 45 menit ini yang sudah kita bahas? Yaitu adalah, sebentar, saya ini ada ini. Yaitu adalah, yuk Bapak Ibu, kita awali dengan memilih tindakan yang positif dan memulai memprioritaskan tugas-tugas kita. Karena itu yang paling penting yang setelah kita lakukan pembelajaran di hari ini. Oleh karena itu, yuk kita bertanggung jawablah pada pilihan yang kita ambil. Saya Adi Subhana, undur diri. Terima kasih atas partisipan Bapak Ibu di hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih juga Pak Oke, Adi Subhana. siap. Silakan Bapak Ibu jika ada ingin bertanya, kita masih ada waktu kurang lebih 12 menit lagi. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Nah, ya silakan jika ada yang mau bertanya dulu Oke, terkait materi. Assalamualaikum. Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Pagi sekali. Keren banget ya, langsung semangat pagi. Pagi. Ya, Pak, Ya, Pak. silakan, Pak. Materinya sangat menarik dan bagus untuk kita implementasikan di dalam dunia kerja. Yang ini Pak, matriks yang prioritas, genting dan penting, ini sangat penting untuk kita terapkan. Ya. Nah, kira-kira ada nggak panduannya untuk kita jadikan sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja kita sendiri maupun dengan rekan kerja ataupun bawahan di setiap lini pekerjaan. Terima kasih, Pak. Oke, siap. Terima kasih. Ini Pak Okto ya, Punten. Ya, siap. Ya, Pak Okto. Bagaimana sih cara untuk mengevaluasi apakah yang sudah kita tentukan ini sudah tepat atau belum gitu ya, Pak? Maksudnya Pak ya? Ya, dengan adanya matriks ini untuk dijadikan sebagai parameter penilaian terhadap diri kita sendiri ataupun rekan kerja ataupun bawahan. Ya, baik Pak. Cara yang paling mudah Pak untuk membuat sebuah evaluasi itu dibuatin tabel Pak. Ini saya kasih contoh ya Pak ya. Bukan buatin tabel. Jadi ini punten nih saya agak coret-coret di sini ya. Jadi Bapak Ibu kan pasti setiap pekerjaan itu kan punya list ya. Waktu itu kan pasti punya list. Jadi kita bisa buatin tabel Pak. Ini cara saya juga sih Oke. sebenarnya. Dibuatin tabel gitu ya. Jadi ada beberapa kolom gitu ya. Misalkan seperti ini. Nah, boleh ada satu lagi, jangan di sini deh. Saya coba cari yang agak kosong. Nah, di sini deh saya contohnya ya. Misalkan gini, saya buatin tabel. Jadi ada tabel yang pertama. Ini adalah kerjaan kita, Pak. List. Aduh, tulisannya ini maksudnya yang pertama itu kerjaan ya. Kerjaannya apa? Banyak gitu kan. Terus yang kedua di sini adalah inbox. Bukan inbox ya, sorry. Bahasa lainnya adalah bisa inbox atau saya sih biasanya inbox sih. Jadi inbox itu adalah pekerjaan yang akan kita kerjakan. Ya. Terus yang kedua di sini adalah bisa waiting list atau apa, tapi saya sih biasanya waiting list. Waiting list itu WL lah ya. Terus di sini adalah di sini itu misalnya on progress, OP, on progress. Kalau di sini adalah done. Nah, jadi di prioritasnya nih, ditabelin Pak, biar kita langsung ke gambar semua pekerjaan kita. Nah, ketika kita menuliskan di sini pekerjaan kita, misalkan Pak Okto, misalnya pekerjaannya itu apa Pak? Misal contohnya Pak, misalkan list data gitu ya. Aku nggak tahu sih pekerjaannya apa gitu ya. Jadi di sini silakan semua pekerjaan biasanya bisa ngambil dari data job desk kita. Itu di list semuanya yang menjadi rutin, apa yang pekerjaan rutin, apa yang pekerjaan tambahan, apa yang pekerjaan project. Nah, itu dikerjain di sini nih. Di sini. Nah, nanti di sini di inbox itu adalah bisa dimasukkan berkaitan dengan di minggu kapan, misalkan dibuat minggu depan gitu ya. Misalkan dari sekarang kan tanggal berapa ya? Sekarang itu tanggal 11. Buat minggu depan nih, di Senin depan tanggal 13 misalnya. Sampai di minggu depan itu pekerjaan mana aja yang akan dikerjakan. Ya kan? Nah, nanti di WL itu waiting list itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang sudah kita prioritaskan.
yang sudah kita rencanakan tuh Pak dalam 1 minggu ke depan, tanggal 13 sampai di Jumat minggu depan lagi. Jadi nanti di sini adalah nanti tambahin tuh Pak kuadran 1 misalkan atau harus segera sekarang itu misalnya biasanya kalau kuadran 1 itu kalau untuk di perencanaan jangan dulu dimasukin. Biasakan untuk kuadran 1 itu untuk pekerjaan-pekerjaan yang dadakan. Kalau dadakan itu kuadran 1. Jadi usahakan di kuadran 2 WL itu. Pekerjaan-pekerjaan yang sudah kita tentukan. Misalkan hari Senin, oke hari Senin saya sudah jadwalkan untuk mengerjakan A, B, C, D, E. Hari Selasa saya ngerjain A, B, C. Hari Rabu saya akan mengerjakan dan segala macam. Jadi di minggu ini, di Jumat ini, Jumat sih, Sabtu ini, kita udah dibuat itu perencanaan untuk 1 minggu ke depan. Tapi kita fokusnya adalah ke kuadran yang kedua. Nah, untuk yang on progress, ini untuk progress ya. On progress, nanti tinggal digeser nih. Pekerjaan mana di hari Senin yang sedang dikerjakan. Ini listnya ya, 1, 2, 3 gitu ya. List mana. Jadi kalau mau enak tuh biasanya dipakai post-it, Pak. Pakai post-it, sticky note, oh saya digeser gitu ya, ditempel. Oh saya hari ini di list waiting saya kerjaan ini. Terus ada deadline-nya. Ketika lagi dikerjain, dipindahin ke kolom sebelahnya. Gitu ya, ditempel. Oh saya lagi kerjaan ini. Ketika itu udah selesai, dipindahin ke yang done, yang selesai di sini. Pakai sticky note juga boleh. Jadi Bapak buatin tuh di mejanya, di meja kerja ada A3 gitu ya, dibuatin tabel gitu. Nanti tinggal pakai sticky note, tempel. Oh yang ini udah selesai. Oh ini lagi dikerjain. Oh ini ada dadakan nih, digeser. Misalnya gini ya. Bapak ini udah nyiapin. Ada dadakan. Masuk nih pekerjaan yang baru yang kuning. Nggak kelihatan. Nah, yang kuning. Berarti ini agak di bawah nih, di bawahnya. Jadi ngerjain dulu yang sudah dadakan tadi, yang now. Yang hijau ini memang yang sudah planning Bapak. Gitu. Jadi dari situlah cara untuk memonitor Pak. Agar pekerjaan kita tuh tetap on schedule gitu ya. Jadi nggak, aduh yang mana? Kita udah ngerjain yang mana ya? Bentar ini kayaknya udah ketinggalan nih belum dikerjain gitu ya. Karena kita nggak punya kanvas, nggak punya tabel yang bisa kita pindah-pindah. Gitu. Mudah-mudahan bisa menjawab Pak Okto dari penjelasan saya. Jadi buatin tabel tuh Pak. Enak tuh Pak kalau udah dibuatin tabel Pak. Oke Pak, ya cukup dimengerti. Ini bisa diterapkan Pak. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Pak Okto. Alhamdulillah. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Sebelum nanti saya akan ada informasi yang mungkin Bapak Ibu tertarik. Nah, ini ya, nanti saya coba ingin beri kesempatan dulu untuk yang ingin bertanya. Ada Bapak Ibu? Saya lanjut dulu ya. Nah, Bapak Ibu, terima kasih banyak ya tadi sudah berpartisipasi di materi hari ini. Dan sebenarnya kan ini kita kan sebenarnya dalam memaksimalkan produktivitas ada 5 langkah. Masih ingat nggak Bapak Ibu? Ayo. Pakai apa dalam memaksimalkan produktivitas? Pacar. Pacar, bukan voucher Pak, pacar. Pacar. P-nya apa P-nya? P-nya apa? Priority. Priority. A-nya? Agility. C-nya? Ya, clarity. Clarity. Action. A-nya lagi? Action. R-nya? Result. Bisa. Nah. Angela Sutama, Building Trust for New and Emergent Leaders. Wow. Adi Subana, Maximizing Productivity. 5 langkah memaksimalkan produktivitas kerja. Asep Saipullah Sajali, Create Your Dream, Reach Your Future. Sukses diri dimulai dari diri sendiri. Selamat buat Ustadz Asep. Masya Allah. Bunda Desi, pentingnya mengenal bahasa kasih anak. Allahu Akbar. Masya Allah. Alhamdulillah.
Iswanto MS. Cara mudah jadi juragan tanah bagi karyawan proyek. Hore! Muhammad Farizi. Selamat. Komunikasi asertif. Masya Allah. Barakallah. Gugi Prayogo. Strategi menjadi CMO handal dalam melakukan survei. Dedi Nuryadin. Powerful slide design. Cilmi Muzahida. Optimasi Instagram marketing secara organik. Rizka Az-Zahroh. Strategi investasi mudah bagi pemula. Untung besar, modal kecil dengan reksadana. Bunda Titi. Merawat anak bergejala autisme secara mandiri. Masya Allah. Sukses Bunda Titi. Amin. Allahu Akbar. Memotivasi anak-anak autis. Umi Faizah. Happy parenting. Pola asuh yang membahagiakan anak usia dini. Jufri Antoni. Maximize your inner potential at work. Darham Syah. Congratulations, Coach Darham Syah. Leadership. Melejitkan potensi kepemimpinan dengan berguru pada alam semesta. Barakallah. Mantap, barakallah. Lulu SFY. Pola rezeki on. Allah, Bunda dulu. Dulu. Bunda Dian. Speak to confidence. 3 kunci rahasia percaya diri. Berbicara di depan umum dalam 120 menit. Firdi Permana. Teknik Jitu. Mentransformasi data menjadi action. Congratulations. Speak to change. Batch 4 Akademi Trainer.